Saudara sekalian, Alhamdulillah saya ingin berbagi pada Anda, dan ini adalah hal penting bagi Anda yang ingin merintis bisnis tapi Anda modalnya nggak begitu bagus ya. Artinya modal Anda nggak begitu banyak. Jadi Anda tidak perlu pinjam bank, Anda nggak perlu pinjam investor ya, atau cari investor. Tetapi kalau Anda terapkan 5 hal ini, Anda bisa mulai dengan uang berapapun menjadikan bisnis Anda dari kecil menjadi bisnis yang skalanya miliaran. Sudah banyak yang membuktikan. Nah, apa saja sebetulnya 5 hal ini? Jadi yang pertama adalah sederhana sekali. Biasanya orang memulai bisnis itu dari sewa tempat, dari cari utangan, dari mana-mana. Kalau saya enggak. Kalau saya mulai bisnis yang pertama kali adalah mulailah dari market. Saya jelaskan maksudnya apa. Mulai dari market itu artinya adalah Anda harus pertama kali meriset market. Yang beli itu siapa, mereka ada di mana. Sebelum Anda punya produk, Anda riset produk, Anda riset dulu market Anda. Market yang bisa Anda jangkau itu market yang seperti apa. Mereka itu pakai Instagram atau Facebook atau YouTube atau apapun, ya. Itu diriset dulu. Riset dulu. Nah, kalau di bisnis coaching saya ajarkan cara risetnya. Sederhana sekali sebetulnya. Nah, tapi yang paling enggak, sebagai poin penting yang harus Anda ingat baik-baik adalah riset marketnya dulu, ya. Orangnya itu siapa, usianya berapa, seberapa dia butuh produk. Itu penting sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, mulailah dari kecil atau seadanya uang. Jadi kenapa orang selalu bisnis pertama kali modal langsung pinjam investor atau mencari investor atau bikin proposal kepada investor gitu. Atau dia pinjam bank, pinjam sertifikat mertuanya gitu ya. Nanti kalau nggak bisa bayar, rumah mertuanya dilelang. Berapa banyak yang seperti itu? Ya, tapi tidak terjadi dengan saya. Kenapa? Karena saya selalu mulai dari punyanya uang itu berapa. Kalau Anda punyanya uang 200.000 ya itu pakai. Kalau Anda punyanya 1 juta ya udah itu aja. Anda punya 10 juta ya wes kui wae, ya. Nggak usah sampai kemana-mana. Itu yang penting. Karena kalau kita itu berusaha mencari apa yang kita nggak miliki gitu ya, kita nggak mampu tapi maksakan diri, hasilnya kan berat sekali. Ya, kalau Anda itu misalnya logikanya gini loh, uang kita itu cuma 1 juta rupiah gitu. Tapi Anda ingin memiliki bisnis yang skalanya adalah 10 juta rupiah, sedangkan 10 jutanya itu Anda pinjam. Nah, pertanyaannya, baliknya kapan? Ya. Atau Anda, bisnis nih, buka sesuatu, modalnya 200 juta. Oke, Anda berhasil dapat pinjaman 200 juta. Yang jadi problem adalah ngembalikan duitnya itu loh. Atau Anda dapat investor. Ya. Nah, tapi Anda belum punya pengalaman. Nah, ini berat sekali. Banyak orang yang bilang, Mas, bisnis itu kalau di scale up harus pakai investor ya, supaya bla 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 dan sebagainya. Saya nggak setuju. Kenapa nggak setuju? Kalau bisnis tidak bisa membiayai bisnisnya sendiri, berarti bisnis itu nggak bagus atau ngelolanya nggak bagus. Ya. Jadi sewajarnya bisnis itu ya kalau bagus, untung pasti bisa membesar, karena keuntungan itu bisa digunakan untuk membesarkan bisnis. Nah, itu yang kedua. Jadi yang kedua tadi adalah mulailah dari apa yang Anda punya, nanti akan membesar ya. Jadi kita jangan mulai dengan apa yang kita tidak punya. Yang nomor 3, penting sekali ya. Nomor 3 ini sangat menentukan. Kenapa? Karena seringkali kita terjebak dengan pilihan-pilihan bisnis yang keliru. Sebetulnya nggak ada pilihan yang keliru ya selama bisnis itu halal. Tetapi menurut saya, bisnis harus disesuaikan dengan kemampuan modal kita. Apabila kita modalnya pas-pasan, kayak saya dulu, ya sudah, kita otomatis harus memilih bisnis yang marginnya tinggi. Kalau Anda sudah punya tabungan miliaran rupiah, Anda mau main bisnis komoditi yang untung 10%, 20%, no problem. Kenapa? Karena semakin membesar, Anda semakin butuh modal. Nah, tapi kalau saya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena nanti kalau laris, ya toh, misalnya nih, saya beli barang 10.000, harus dijual, bisanya jual cuma 12.000, dapat untung 2.000 rupiah dari modal 10.000. Pada saat ada 1.000 orderan, itu saya bingung, modalnya mana gitu ya, cari modal dari mana lagi. Tapi beda kalau saya membeli produk dengan harga 10.000, kemudian kita bisa jual 50.000. Ya. Mau laku 1.000 juga alhamdulillah, gampang banget itu. Kenapa? Karena sekali lagi untungnya itu bisa diputar. Jadi produk margin tinggi. Nah, saya sudah sering sampaikan, yang margin tinggi itu apa sih? Yang margin tinggi itu adalah, kalau dari 3 pilihan bisnis, yang satu adalah komoditi. Komoditi itu marginnya nggak begitu tinggi, marginnya tipis sekali. Yang paling tipis komoditi. Ciri-cirinya pesaingnya banyak. Ya, bisnis kebutuhan pokok, minyak goreng, beras dan sebagainya, pulsa, itu semua bisnis komoditi. Pesaingnya banyak, marginnya tipis. Nah, itu bukan pilihan saya. Kemudian yang kedua adalah bisnis yang sifatnya tren, atau bisnis yang orang membeli karena dia suka. Contoh kuliner.
fashion. Nah, itu marginnya sedikit lebih tinggi. Ya, kita beli baju, kaos, misalnya kita belinya harga 30.000 bisa jual 60.000. Kita beli 30.000 bisa jual 90.000 dan seterusnya. Ya, kuliner, fashion itu contoh-contoh bisnis-bisnis yang marginnya menengah. Tetapi saya tidak memilih itu. Yang saya pilih adalah bisnis yang margin tinggi. Bisnis spesifik. Saya sering contohkan tentang sabun. Kalau sabun mandi itu komoditi. Pesaingnya banyak, perusahaan besar pada main, dan marginnya tipis. Tapi kalau sabun jerawat, sama-sama sabun nih, sabun jerawat itu marginnya tinggi. Kalau sabun mandi, Anda produksi misalnya harga 3.000, jualnya paling 3.500, 4.000, 5.000. Tetapi sabun jerawat Anda produksi 3.000, Anda bisa jual 15.000, 20.000, 30.000 dan seterusnya. Ya, itu bisnis margin tinggi, yaitu spesifik. Pilihan produknya harus spesifik. Mudah-mudahan Anda paham nih. Kalau semakin marginnya tinggi, akan semakin mudah kita mengelola modal tersebut. Ya, kita bisa modal berapapun, tapi keuntungannya lebar, keuntungan itu tebel gitu loh. Ya, mau diapa-apakan itu enak, gitu ya. Anda kerja sendirian pun belum ada tim itu nggak resiko berat gitu. Tapi coba kalau marginnya tipis, ya, ada kadaluarsa aja, ada salah hitung aja, sudah ruginya banyak banget. Karena modalnya lebih besar daripada keuntungannya. Yang nomor 4 adalah poin penting nih, yaitu cash and carry. Saya sering bilang, duitnya cash, barangnya carry. Ya, itu cash and carry. Jadi orang itu bayar dulu baru Anda kirim produk. Bukan sebaliknya. Anda titip-titip barang, nanti nggak tahu bayarnya kapan. Ya, tempo, atau mungkin jatahnya bayar orangnya lari, atau orangnya nggak lari sih, tapi ditagih susah. Jadi semakin bisnis Anda membesar, kalau tidak cash and carry, maka bisnis tersebut semakin memerlukan modal yang besar. Kalau Anda modalnya nggak besar, tapi terjebak dalam bisnis semacam ini, segera keluar dari situ. Ya, atau rubah. Kalau bisa cash and carry, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, Anda keluar, cari bisnis yang cash and carry. Karena banyak sekali pilihannya. Sedangkan yang nomor 5, syarat yang paling mutlak dan penting adalah keuntungan diputar menjadi modal. Itu penting sekali. Jadi, kalau syarat-syarat ini sudah terpenuhi ya, mulai dari market, mulai dari kecil ya, kemudian pilih produk yang marginnya tinggi dan margin tersebut Anda dapatkan cash and carry, kemudian uangnya bisa Anda putar menjadi modal kembali. Anda bayangkan kalau Anda punya produk nih, Anda bisa bikin produk atau Anda beli produk 10.000, Anda bisa jual 50.000, Anda punya 40.000 rupiah. Artinya kalau laku 1, Anda punya 5 produk berikutnya. Anda itu 5-5-nya laku, Anda punya 25 laku, Anda punya 125 dan seterusnya. Bisnis Anda membesar karena bisa Anda putar lagi dan putar lagi. Ya, mungkin Anda berpikir, Mas, lah kalau diputar-putar kebutuhan hidup seperti apa? Lah ini adalah pikiran cupet, ini adalah pikiran kerdil, gitu loh. Ya sudah jelas lah, tidak mungkin itu sesuai dengan angka 5 jadi 125 dari sekian dikalikan gitu toh. Itu kan hitungan. Ya, tetapi paling tidak kalau memang itu modal bisa diputar meskipun tidak 5 kali lipat, tidak 2 kali lipat, tidak 10 kali lipat. Ya, sebagian juga kita pakai untuk kebutuhan hidup, itu masuk ke pengeluaran-pengeluaran. Ya kan nggak masalah, tetapi konsepnya harusnya tepat. Kalau konsep ini dijalankan dengan tepat, saya sudah buktikan. Sekarang giliran Anda membuktikan. Saya tunggu kesuksesan Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semua rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah dan rezeki yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.